Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Misteri Tanah Pasundan, mengungkap ciri-ciri keturunan Prabu Siliwangi yang masih ada hingga sekarang. Nama Prabu Siliwangi bagi masyarakat Sunda tak pernah lepas dari kisahnya yang penuh misteri dan tidak akan pernah hilang di telan zaman walau sudah kekinian. Raja Pasundan yang dikenal sangat arif dan bijaksana selama masa pemerintahannya, tanpa membedakan kasta dan tingkat perekonomian masyarakatnya, menjadikan namanya sebagai raja panutan bagi para pemimpin masa depan. Tri Tangtu Sunda Buana yang menjadi pedoman hidup rakyat Pajajaran juga menyimpan misteri mengenai keturunan Prabu Siliwangi yang masih ada hingga saat ini. Lantas, seperti apa sejatinya kisah Prabu Siliwangi dan ciri-ciri Tri Tangtu Sunda Buana keturunan Prabu Siliwangi yang masih ada hingga sekarang ini? Berdasarkan ceritanya, Prabu Siliwangi yang bernama Kanjeng Sri Baduga Maharaja Prabu Jayadewata, atau lebih dikenal dengan sebutan Prabu Siliwangi, dipercaya moksa atau hilang di telan zaman tanpa jejak hidup dan matinya. Dan satu hal yang menjadi catatan para sesepuh tanah Pasundan, disebutkan jika Prabu Siliwangi memiliki kesaktian yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia manapun. Prabu Siliwangi disangkakan telah memiliki keturunan anak kandung, di antaranya yang bernama Prabu Kian Santang yang wafat pada tahun 1419 Masehi di kota Garut dan bersaudara dengan Roro Kian Santang 1448 Masehi sampai 19 September tahun 1569. Keduanya memiliki kesaktian yang tidak kalah hebatnya dengan Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi dikenal sebagai raja yang selalu bersikap arif dan bijaksana dan memiliki berbagai ilmu kesaktian. Berdasarkan sumbernya, orang Pasundan diketahui silsilah atau keturunan Prabu Siliwangi yang ada dan masih hidup hingga kini dapat diketahui dari berbagai sikap dan wataknya. Berdasarkan falsafah hidup Raja Prabu Siliwangi atau titisan, yakni ramah, pendiri, kepala kampung, konon akan menjadi kepala daerah yang sangat bijaksana dengan masyarakatnya. Raja pemimpin seluruh rakyat, konon akan memiliki tugas dan tanggung jawab memimpin atas nama masyarakatnya. Dan filsafah tersebut dipercaya oleh masyarakat Pasundan sebagai bukti jika orang atau keturunan Raja Prabu Siliwangi masih ada dan hidup hingga sekarang. Hanya belum diketahui secara langsung di mana keberadaannya. Dalam Tri Tangtu Sunda Buana ada 3 falsafah hidup, yaitu yang pertama Rama. Rama atau pendiri atau kepala kampung atau kepala daerah yang mempunyai tugas mendirikan dan memimpin suatu daerah, di mana Rama ini membabat alas daerah itu, sekaligus Rama inilah yang menjadi pemimpin bagi rakyat di daerah tersebut. Yang kedua Resi atau Pendito. Resi atau pendito mempunyai tugas membimbing rakyat menuju suatu hal yang bijaksana dan hakiki menuju Sang Pencipta alam. Dan yang ketiga Raja atau Prabu atau pemimpin seluruh rakyat.
Raja mempunyai tugas memimpin dan membuat kebijakan mengenai semua hal yang berhubungan dengan rakyatnya. Ada keunikan pada falsafah hidup Tritangtu Sundabuana yang menjadi pedoman hidup rakyat Pajajaran ini, yaitu terdapat ciri khas yang dapat dilihat secara kasat mata atau lahiriah untuk para keturunan Pajajaran, berupa tai lalat yang membentuk seperti segitiga, atau untuk seseorang yang masih ada keturunan dari Pajajaran bisa langsung cek di seluruh tubuhnya. Tanda tai lalat yang membentuk segitiga inilah yang mempunyai makna Tritangtu Sundabuana. Hal ini dimaksudkan agar para keturunan dari Pajajaran mempunyai pedoman hidup seperti rakyat Pajajaran di masa itu. Bahkan Prabu Siliwangi pun memegang teguh pedoman hidup ini. Alangkah baiknya bagi para sedulur dari terah Pajajaran untuk menjalani pedoman hidup yang dipegang teguh oleh para karuhun ini. Untuk para keturunan dari Cirebon atau keturunan dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, juga terdapat tanda khusus selain tanda Tritangtu Sundabuana ini, yaitu berupa tanda garis putih lurus yang terdapat pada kuku jari tangan atau kaki. Tanda khusus dari garis putih lurus ini secara universal bermakna Islam yang dilambangkan dengan warna putih, sedangkan garis lurus berlambang jalan lurus menuju Sang Pencipta alam. Atau untuk arti dari makna ini, silahkan terjemahkan oleh masing-masing individu. Begitulah sahabat nasihat kehidupan, kisah dari misteri Tanah Pasundan mengungkap ciri-ciri keturunan Prabu Siliwangi yang masih ada hingga sekarang. Terima kasih sudah menyimak dari kisah yang kami sajikan. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua, dan nantikan kisah-kisah yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.